Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue bareng sama Dokter Citan. Halo lagi. Halo lagi kan. Jadi kemarin itu udah video intermezzo sama Nico sama Henry Solaris. Ya. Cuman tapi kok kurang detail, ya kan? Sekarang gue udah punya catatan pertanyaan-pertanyaan netizen di sini, ya kan? Nih Cit, lu gue interogasi dulu Cit. Ya, kan? oke. Nah, Citan ini coba Cit perkenalkan dulu Cit. Oke, bagi yang belum kenal, saya dokter hewan Citan. Saya dokter hewan yang menspesialisasikan diri di bidang akuatik. Oh, jadi emang lu dokter ikan? Dokter ikan ya. Sehari-hari nanganinnya pasiennya ikan. Pasiennya ikan? Ya. Ikan apa Cit yang paling sering Cit? Koi sih memang paling sering. 75% lah koi. Ya, karena kalau koi itu kastanya udah beda sama saya, ya kan? Saya kastanya masih rakyat jelata, kalau koi itu udah bukan rakyat jelata lagi. Dewa. Iya, ini gue langsung aja lah Cit lah, nggak usah to the point, nggak usah bertele-tele. Cit, kalau penyakit ikan itu jujur aja ya, di dunia air tawar itu, gue pribadi kan di air tawar, gue masih cuman ya tebak-tebak aja lah berdasarkan experience. Ini apa, cuman gue tuh nggak pernah tahu sih Cit, ini sebenarnya tuh ikan itu bisa sakitnya apa itu, ya kita nggak tahu sih. Ya. Jadi kalau ikan bisa sakit itu ya, berhadiah doang ya. Jadi gini dulu deh Cit, ikan, gue punya teori gini Cit, koreksi kalau gue salah Cit. Di udara itu kayak manusia pasti ada bibit penyakit, sama kayak di air. Lu mau jaga pakai UV sekuat apapun, gue yakin pasti apalagi masih di ada. air lebih banyak. Gue yakin tuh pasti masih ada bibit penyakit yang terbang di air. Betul. Nah, terus abis itu penyebabnya itu bisa jadi karena swing parameter, entah itu temperatur, karena itu pH, itu dia ikan bisa jadi sakit. Gimana Cit? Bener gak Cit? Gimana Cit? Jadi penyebab ikan sakit ya memang mostly karena environment-nya yang berubah. Jadi lingkungannya yang berubah, yang tadi lu bilang. pH-nya berubah tiba-tiba, suhunya berubah tiba-tiba. Jadi menyebabkan stres. Imunnya turun. Muncullah banyak penyakit. Jadi sebenarnya bakteri, jamur, virus itu tuh pasti ada. Pasti nggak mungkin kita bisa bikin nol kan? Benar, pasti ada gitu. Makanya kalau orang-orang takut Aeromonas, takut bla 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 gitu, takut jamuran, dia pasti ada. Jadi yang memang dijaga kan pertama pasti kualitas air. Oke. Gitu. Tapi kita juga nggak bisa terus selama berapa puluh tahun pelihara ikan gitu ya, terus kualitas airnya bisa bagus terus kan nggak mungkin sebenarnya. Iya betul. Pasti ada beberapa faktor yang bikin kualitas airnya jadi turun. Oke. Gitu. Nah langsung aja ya, penyakit-penyakit yang paling sering lu handle itu apa sih Cip? Yang umum itu bacterial infection ya, paling umum. Jadi ya sebenarnya sih itu secondary infection dari stres tadi. Jadi begitu stres langsung kena Aeromonas. Oh gitu. Jadi luka-luka itu udah paling sering, luka-luka fin rot itu udah paling sering. Jadi gua intermezzo dulu, Cit. Jangan ngomongin bakteri, Cit. Nggak paham kita, Cit. Oke. Jadi kita ngomong langsung penyakit sama gejala. Oke. Nah, dikit-dikit nggak apa-apa lu ngomong bakteri lah, karena lu udah terbiasa kan. Iya. Jadi yang paling sering gue tanganin itu fin rot. Terus luka-luka. Lukanya itu karena berantem atau karena apa? Kalau berantem enggak ya. Kalau mostly kalau koi kan nggak berantem. Kalau predator mungkin dia berantem. Tapi dari berantem atau karena traumatic injury itulah terus kemudian jadi muncul infeksinya. Oh, karena luka terbuka? Betul, karena ada luka terbuka. Tadinya pas nggak luka nggak apa-apa kan? Gitu. Karena luka terbuka bakteri bisa masuk? Betul, infeksinya bisa masuk nih. Nah itu kasus yang paling sering dan pasti penghobi ikan pernah ngalamin. Pastilah, gue juga sih. Pasti. Karena gue juga di rumah pasti ngalamin. Oke, kita punya ada beberapa produk di sini nih Cit. Coba lu Cit bisa jelasin sedikit ya. Ini sekarang bukan versi sales nih. Ini sekarang versi ilmiahnya. Oke, tadi kan udah ngomongin bakteri, fin rot sama ikan berantem luka-luka atau non berantem tapi bisa luka. Biasa kan bisa luka juga kan? Bisa, merah-merah luka gitu. Nah, itu biasa lu treatmentnya apa Cit? Kalau udah kayak gitu udah pasti dikasih antibiotik. Sama lah kayak misalnya kalau kita luka gitu kan. Mana kasih antibiotik Cit ya? Luka kalau kita kan lebih ke antiseptik. Oh iya, antiseptik. Tapi kalau misalnya nggak ada infeksi, antiseptik oke lah. Tapi kalau misalnya begitu ada infeksi, keluar nanah, gitu pasti butuh antibiotik. Iya. Gitu, makanya antibiotik itu jadi apa ya? Treatment pertama lah
Oh, treatment pertama antibiotik. Betul, treatment pertama. Nah, Oke. Antibiotik sebenarnya pilihannya tuh bisa macem-macem. Banyak banget jenis antibiotik tuh banyak banget. Makanya kalau nggak tepat, biasanya bakterinya ini nggak mati. Kalau pemilihan antibiotik yang nggak tepat, kebal, atau ya memang tidak sesuai sama bakteri yang ada, gitu, sama infeksi yang ada itu tuh nggak sesuai. Jadi Finrod sama Finrod itu juga nggak sesuai gitu. Jadi misalnya kayak Finrod tapi dikasihnya amoxicillin, itu sebenarnya kurang tepat. Karena amoxicillin itu terlalu broad spectrum. Terlalu kayak apa ya, rata-rata bakteri sekarang ya, kayak misalnya bakteri yang menyebabkan Finrod itu udah nggak mempan lagi lah dikasih amoxicillin. Oh, udah nggak mempan dikasih amoxicillin. Jadi butuh antibiotik yang memang kandungannya lebih agak lebih keras ya. Nah, tunggu gua cut dulu di chat, cut dulu. Kan lu tadi ngomongin antibiotik, ya kan? Apakah bisa antibiotik yang ada di pasar itu bisa dipakai buat ikan? Atau emang ini lu nggak bisa, lu harus bener-bener expert di dosing, ya kan? Iya. Jadi gini, sebenarnya memang sangat risky banget kalau misalnya kita beli antibiotik di apotek dalam bentuk tablet terus digerus terus dimasukin ke dalam air, itu terlalu risky memang. Kalau lu nggak punya skillnya di situ. Betul, kalau memang nggak tahu dosis tepatnya, ntar tahu-tahu ikan megap-megap nggak kuat kayak gitu. Oh iya kemarin itu soalnya gue sempat kejadian di pari dikasih megap-megap ikan yang mati habis itu. Iya, karena memang dosisnya nggak tepat dan itu pasti udah settingan dosis manusia lah kalau yang ada di. Jadi kemarin itu benar kejadian, masih ada di chatnya nih kan. Jadi abis dikasih antibiotik, jadi gue beli paling dari Thailand. Dikasih referensi, ini pakainya ini, ya kan? Dikasih saat itu juga beberapa hari kemudian langsung swing, ikan langsung balik ini. Iya, memang sebenarnya agak kurang disarankan sih pakai antibiotik yang maksudnya kita beli antibiotik di apotek gitu ya. Karena memang ya dia basically buat manusia. Oke. Gitu, makanya kalau bisa ya cari antibiotik yang khusus buat akuatik, itu jauh lebih bagus. Tapi emang susah. Enggak dong, sekarang udah ada Sikem dong. Kan gua sekarang mau jualan Sikem nih, ya kan. Jadi dulu kemarin tuh susah loh sebelum sini. Gue kenal Sikem gitu ya. Itu tuh dari kemarin tuh susah banget cari antibiotik yang buat ikan yang bisa aman dilarutin di air, ada dosisnya. Maksudnya ada cara pakainya gampang gitu. Itu susah. Oke, nih Cit, kita mau jelasin ke netizen. Ini ada ini antibiotik semua itu ya? Jadi gini, kalau misalnya yang gue perhatiin ya dari Sikem ini dia kayaknya ada beberapa produk antibiotik ya. Ada Canaplex, ada Sulfaplex. Ini kalau fokus cuma beda cara pakai. Ini fokus beda cara pakai. Jadi gini, kalau mau cari antibiotik pertama, itu tadi jangan antibiotik yang terlalu broad spektrum kayak amoxicillin. Gitu. Carilah golongan-golongan antibiotik seperti kanamisin, amikasin, kayak gitu, atau oxytetracycline. Ini gue ngomong secara general oxytetracycline. Anyway, oxytetracycline itu juga kayak susah banget carinya gitu. Gue sih kemarin pakai oxytetracycline yang ikannya jadi kebalik. Iya kan, kayak susah banget carinya itu. Oxytetracycline emang aman buat ikan gitu. Makanya Sikem ngeluarin kayak Sulfaplex, Canaplex itu sebenarnya bagus banget. Jadi gini, kalau misalnya ikannya Finrod gitu Finrod, terus habis itu ada luka-luka sampai nanah ya, luka-lukanya sampai nanah kayak gitu, itu kalian bisa coba pakai Canaplex karena ini mengandung kanamisin, antibiotik, langsung straight, dia langsung mengatasi infeksinya gitu. Oke, emang dia didesain untuk itu. Betul. Namun ada beberapa ikan yang mungkin udah kebal, resisten ya. Jadi bakteri-bakterinya ini udah tambang banget nih. Udah nggak bisa pakai kanamisin, itu bisa pakai antibiotik golongan sulfa. Oke. Jadi ini emang jenisnya hampir sama antibiotik, tapi yang sulfa ini memang agak lebih keras sih daripada Canaplex efeknya di ikan ya. Oke, berarti ini kalau misalnya kalian pakai Canaplex abis itu belum bisa sembuh, bisa kalian coba pakai si Sulfaplex. Betul, karena mungkin pakai Canaplex atau yang isinya kanamisin ini bakterinya udah resisten nih. Oke, karena di sini sama ya, fungal sama bakterial. Iya. Ini juga sama bakterial kan? Iya. Protozoa juga. Oh, bisa protozoa ya? Sebenarnya lebih ke bakteri sih. Oh, lebih ke bakteri. Jadi contoh-contoh penyakit yang kita bisa pakai ini, contoh penyakitnya apa aja?
Finrod dan luka-luka tadi. Finrod sama luka-luka kalian bisa pakai ini ya. White spot? White spot nggak kesini ya, bukan nggak ini kesini. Ya, jadi kalau misalnya kalian white spot ya jangan beli antibiotik, ini juga salah nih. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya antibiotik kayak Canaplex, kayak Sulfaplex ya jangan dipakai buat ikan-ikan yang white spot, itu udah beda. Udah beda cerita. Beda gitu. cara main ya. Makanya jangan mengklaim waktu itu pakai itu nggak sembuh, ya siapa tahu memang penyakitnya bukan itu gitu kan. Nah, ya jadi itu dia penyakit. Mengidentifikasikan penyakit itu memang susah ya? Memang susah, tapi ya sebenarnya kalau udah pelihara ikan lama pasti bisa bedain sih. Oh, bisa bedain. Bisa bedain sih, oh ini ada infeksi bakteri. Anyway, memang kalau ikan luka biasanya pasti disertai dengan adanya infeksi dari Aeromonas. Oke. Gitu. Nah, ini bedanya kalau fokus ini ternyata dia bisa buat campur makan ya? Iya, jadi ini kalau misalnya gue lihat ya, dia dicampur dipakan. Jadi ketika ikannya memang belum terlalu parah, masih mau makan, finrodnya belum terlalu parah kayak gitu, atau misalnya ada luka di insangnya, kan insang suka ada putih-putihnya tuh, itu tapi dia masih mau makan, itu bisa pakai fokus ini karena dia memang cara pemakaiannya dicampurin dipakan. Lebih efektif mana, Cid? Sebenarnya kalau misalnya masih sedikit infeksinya, ya masih nggak terlalu parah, gue prefer ini. Karena lebih gampang ya? Karena lebih mild ya, maksudnya kita ngobatin itu juga jangan terlalu keras, langsung kita antem kanamisin gitu. Oke, berarti emang harus pelan-pelan dulu. Betul, nggak kita langsung antem golongan sulfa, karena ya itu tadi pengaruhnya bakal ke resistensi. Oh iya, jadi kalian jangan pakai ini dulu, karena kalau dia udah pakai ini jadinya nanti kalau belum terlalu parah dan masih mau makan, kita pakai ini dulu aja. Iya, gue tahu Mam. Sama kan kayak ini juga kalau pakai obat juga harus sesuai dosis, harus sampai habis karena di sini pun juga di kemasannya juga ditulis kalau pakai obat ini tuh kalau yang mana tadi kana nih kalau nggak salah. Kana ya. Ini kana ini harus repeat nih. Benar. 2 hari sekali. Benar. Sampai maksimal 3 kali dosis. Benar. Dia kalau udah 3 kali dosis sudah selesai nih. Ya kan? Oke, Cid. Berarti yang ini buat yang luka-luka eksternal kayak habis berantem, nanah dan kawan-kawannya. Betul, ya kan? Betul. Nah, yang paling populer lagi nih, Cid, penyakit bakteri internal. Parasit internal kali. Parasit internal lah, itulah. Pokoknya internal lah. Dia kenapa nih kena internal? Oh, kata gua sakti amat dia bisa ngeronsen matanya gitu kan. Jadi gini ya. Ini kayaknya lebih banyak di predator ya, karena kalau predator itu kan makannya live food, jadi ikan-ikan lele kecil-kecil ya, kemarin kan sempat kepari gitu ya, ternyata makannya ikan lele kecil gitu, atau jangkrik gitu kan, udang, ikan mas, nah kita itu sebenarnya nggak tahu dari live foodnya ini itu tuh bersih atau enggak, benar nggak? Gitu. Jadi dari serangga-serangga yang dikasih kayak gitu-gitu itu biasanya suka bawa penyakit ke dalam ikan. Oke, itu biasa internal penyakit suka bawa parasit berarti dari makanan itu. Dari makanannya mereka cacingan jadi ikannya? Ada. Oh, ada cacingnya? Iya, jadi nama cacingnya apa tadi, Cid? Udah cerita apa, Cid? Jadi ada tapeworm. Gitu ya. Terus jenis cacingnya ada yang namanya fluk. Oh ya, Tapi kalau flux itu biasanya dari air sih, bukan dari live food ya. Oke. Itu yang kalau dari live food itu biasanya cacing-cacing sama kayak orang. Oke. Gitu. Kalau kita makannya suka jorok, nggak matang, apa segala macam, itu suka cacingan. Ikannya sama. Oh sama. Berarti ikannya itu sama, internal itu. Gitu. Internal. Itu namanya endoparasit. Itu yang nyebabin bloating atau bukan? Bisa menyebabkan bloating, susah pup. Oke. Nah kalau itu biasa apa, Cid? Itu populer juga tuh. Itu kalau misalnya memang teridentifikasi ada parasitnya di dalam ya, kalian bisa pakai obat-obatan yang mengandung praziquantel. Oh, praziquantel. Praziquantel itu setahu gua obat yang dangerous, yang plat merah atau izinnya susah masuk di Indonesia kan? Salah satu. Jadi enggak sih obat ya. berbahaya enggak sih? Praziquantel itu sebenarnya dengan dosis yang tepat ya, sama harus cari merek obat yang tepat juga. Gitu ya, itu sebenarnya nggak berbahaya sih, asal kita mengikuti dosisnya aja, mengikuti aturan dosis dari kemasan ya pokoknya. Ya, dari si pabrikannya itu lah. Benar, gitu. Jadi praziquantel itu sebenarnya bisa aja dipakai. Nah, jadi ini Prazipro ini sih isinya isinya praziquantel, ya kan? Tapi emang dia didesain emang khusus untuk ikan. Makanya bener sih dari lu, gambarnya di sini ada diskus, ada pari. Yang satu predator makannya jorok, yang satu diskus ini tuh makannya tuh kebanyakan burger. Aduh, itu emang jadi trigger banget itu. Trigger ya kan? Trigger. Jadi kalau memang mereka perutnya gampang gesi jadinya. Oh gitu, jadi emang ini
ini makainya itu pencegahan atau penyembuhan? Oke, jadi gini, bisa dua-duanya. Kenapa gue bilang bisa dua-duanya? Karena kita ini nggak tahu kapan sih ikan itu bakal kena parasite. Benar nggak? Iya. Beda sama kalau gue ya secara profesional gue bisa ngecek bla bla bla, bisa konfirmasi lah bahwa oke kena endoparasite. Tapi kalau penghobi kan nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi memang harus dilakukan maintenance. Oke, berarti ini berarti Praksi Kuantel bisa maintenance half dose atau full dose? Kalau itu gue sih saranin full dose ya. Full dose. Gitu, karena kalau anti helmintic kayak gini, itu dikasihnya dosisnya nggak sesuai, gitu gak ya, mati. dia biasanya nggak mati. Oke, berarti emang harus gitu. Full dose. Full dose. Oke. Cuma mungkin bisa tergantung merek yang beredarnya ya. Jadi tergantung mereknya, itu dia nyaraninnya tuh dikasihnya full dose atau half dose atau berapa hari sih harus dikasih gitu. Oke. Itu tuh sama ini Cit. Itu udah selesai ya tadi ya? Ya. Hole in the head itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi gini. Dan akhirnya baru kali ini gue tahu jawabannya kalau ternyata hole in the head itu bisa disembuhkan perfect 100% sampai mulus. Sampai mulus bisa perfect sebenarnya dengan obat yang tepat. Nah, kasusnya kenapa nggak bisa sembuh total orang-orang? Mungkin mereka have no idea harus dikasih apa. Nah, iya. Terus habis itu obat yang dikasih salah. Jadi heksamitanya ini yang menyebabkan infeksi masih ada di situ.